Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sekarang masuk ke bab perang Uhud ya. Sebelumnya adalah fase cikal bakalnya terjadi perang Uhud ya. Sekarang bab perang Uhud ya. Persiapan musyrikin Quraisy untuk perang balas dendam ya, setelah kekalahan dia di perang Badar ya, kekalahan total. Sehingga kapok juga dia ya. Mekah terbakar api amarah terhadap orang-orang Islam atas tragedi kekalahan dan pembunuhannya para tokoh-tokohnya dan para bangsawan mereka, para raja-raja mereka ya pada perang Badar. Di sana bergemuruh ambisi balas dendam dan bahkan orang-orang Quraisy dilarang menangisi orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dan tidak diizinkan bergeser menebus para tawanan perang. Supaya orang-orang Islam tidak tahu ya kedalaman duka dan kesedihan mereka ya. Kalau nangis seneng orang Islam katanya. Kalau udah tahu ya, bahwa dia sengsara ya di dunia dan di akhirat. Kalau perang Badar orang yang mengikuti perang Badar orang ya diampuni dosa-dosanya oleh Allah ya, sudah dijanjikan seperti itu dan tepatnya di surga semua ya yang mengikuti perang Badar. Usai perang Badar, saudara yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik Quraisy sepakat berperang habis-habisan melawan orang-orang Islam guna memendam kemarahan dan mengobati dendam mereka. Maka mereka pun bersiap-siap untuk terjun dalam perang tersebut. Ya, insyaallah. Ikrimah bin Abu Jahal ya, anaknya Abu Jahal nih ya. Sofyan bin Umayyah, Sofwan bin Umayyah dan Abu Sufyan bin Harb dan Abdullah bin Rabi'ah adalah para pemimpin yang paling berapi-api dan bersemangat untuk terjun dalam peperangan ini ya. Orang-orang masih kafir Quraisy ya. Namanya hampir mirip-mirip jadi agak kagok juga lidahnya ya. Hal pertama yang mereka lakukan untuk ini adalah menahan barang dagangan yang berhasil diselamatkan Abu Sufyan ya kan, yang kemarin dicegat ya, yang waktu itu dicegat pada saat perdagangan mau ke Mesir ya, mau ke Sam ya. Dan yang merupakan sebab perang Badar, mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta di dalam barang dagangan itu, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghinakan kalian dan membunuh orang-orang terbaik kalian. Maka bantulah kami dengan harta benda ya, dengan harta benda kalian untuk memerangi mereka. Semoga kita dapat membalas dendam kita padanya. Mereka pun menyetujui permintaan itu dan menjual barang dagangan itu seharga 1000 ekor unta, sedangkan uangnya berjumlah 50.000 dinar ya.
disumbangkan untuk orang yang perang itu ya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayatnya 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Fasayunfikuna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ya, An-Anfal 36 yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Ya. Jadi orang-orang menyumbangkan orang-orang kafir ya, dendam, dia menjual hartanya 100 ekor onta dan yang lain-lain yang berjumlah 5.000 ya. 50.000 dinar, banyak ya, 1 dinar aja 4,5 gram itu. Dan hasil penjualan itu berjumlah 50.000 dinar ya. Kemudian mereka membuka pendaftaran sukarelawan untuk mereka yang ingin ambil bagian dalam memerangi orang-orang Islam dari suku Habsi, Kinana, dan penduduk Tihamah. Untuk merealisasikan hal itu, mereka mempergunakan beragam sarana provokasi. Bahkan Safwan bin Umayyah membujuk Abu Izzah, penyair yang telah ditawan pada perang Badar dan diberi ampunan oleh Rasulullah SAW dengan membebaskan tanpa tebusan dan memintanya berjanji untuk tidak memusuhi beliau. Kemudian Safwan membujuknya untuk memprovokasi para kabilah melawan umat Islam dan berjanji kepadanya jika ia pulang dari perang dalam keadaan hidup ia akan mencukupinya dan jika terbunuh ia akan menanggung putri-putrinya. Itu janjinya ya. Maka Abu Izzah bangkit memprovokasi para kabilah dengan bait-bait syairnya yang membakar dendam mereka. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal dan kawan-kawannya juga memiliki penyair lain yaitu Musafi bin Abdi Manaf Al-Jumahi untuk misi yang sama. Jadi Ikrimah ini anaknya Abu Jahal ya. Kemudian Abu Sofyan, tadi beda ya, tadi Safwan ya bin Harb. Sekarang Abu Sofyan adalah orang yang paling bersemangat menghasut untuk memerangi umat Islam. Setelah itu ia pulang dari perang Sawik ya, Abu Sofyan ini ya. Suka keliru ya antara Abu Sofyan dengan Abu Sofyan. Dia kalah kan perang Sawik, kabur dia habis membakar pagar-pagar pinggiran Madinah ya. Kabur sehingga gandum dia ditinggalkan di situ ya untuk makanan dia itu yang diambil oleh Rasulullah SAW ya dan dibagi-bagikan kepada sahabat. Setelah diambil sepertimanya untuk beliau ya SAW. Dengan kegagalan tanpa memperoleh apa yang ia harapkan. Bahkan ia telah kehilangan perbekalannya dalam jumlah besar pada perang itu ya. Di perang Sawik namanya. Dan yang membuat amarah mereka semakin terbakar adalah kerugian besar yang terakhir menimpa mereka pada peristiwa Brigade Zaid bin Harisah ya. Dijegat ya di situ mereka, di mana hal tersebut telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian mereka serta menambah kesedihan dan kedukaan mereka yang tidak terkira. Karena itu orang-orang Quraisy semakin mempercepat persiapan mereka untuk terjun dalam perang yang sangat menentukan antara mereka dan kaum muslimin. Di perang Uhud ini muslimin sudah menang sebenarnya ya. Tapi karena mereka tidak mematuhi Nabi, kata Nabi, pemanah-pemanah dari bukit
jangan turun apapun yang terjadi sebelum ada instruksi. Ya. Tapi mereka turun melihat orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang ya, meninggalkan harta rampasan yang banyak. Mereka ingin mengutin itu. Padahal Nabi bilang jangan turun sebelum ada instruksi. Karena mereka nggak sabar, akhirnya kaum kafir Quraisy menyerang balik. Nah disinilah Nabi terluka ya, dan gigi serinya patah. Tuh. Banyak sahabat yang wafat ya, diantaranya paman beliau ya, Hamzah. Kemudian Shallallahu rahmat Allah masuk ke bab berikutnya, kekuatan pasukan Quraisy dan komandonya. Yang terdiri dari orang-orang Quraisy, para sekutu mereka, dan orang-orang Habsyi. Para komandan Quraisy memandang penting keikutsertaan para wanita bersama mereka, agar hal tersebut lebih mendorong kaum pria untuk berperang mati-matian tanpa harus tercoreng kemuliaan dan kehormatan mereka. Jumlah wanita yang ikut serta saat itu adalah 15 orang ya. Kemudian kendaraan pengangkut mereka terdiri dari 3.000 ekor onta, sedangkan kendaraan pasukan kavaleri berjumlah 200 ekor kuda. Ya. Ini ada dalam Zadul Ma'ad bab 2 halaman 92. Kemudian pendapat yang lain inilah yang terkenal dengan dan dalam Fathul Bari 100 ekor kuda. Ya, 100 ekor kuda. Ya, 3.000 ekor onta, 3.000 ekor kuda yang mereka bariskan sepanjang jalan yang mereka lewati. Sedang senjata pertahanan mereka berjumlah 700 perisai. Ya, komando pusat dipegang oleh Abu Sofyan bin Harb. Ya. Komando pasukan kavaleri dipegang oleh Khalid bin Walid, dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Adapun panji perang dibawa oleh Bani Abduddar. Ya. 3 kelompok ini, 3 orang ini ya. Nanti mereka Abu Sofyan dan Khalid bin Walid juga masuk Islam ya. Saudara yang dirahmati Allah, pasukan Mekah bergerak setelah pasukan Mekah bergerak dan intelijen Nabi SAW menangkap gerakan musuh. Ya. Setelah pasukan Mekah melakukan persiapan lengkap, mereka bergerak ke arah Madinah diam-diam dengan dendam ya, yang lama dan kemarahan yang terpendam, menyulut kebencian di hati dan menanti apa yang akan terjadi pada perang dahsyat tersebut. Ya. Orang kaum musyrikin mulai bergerak ya, gerak. Kemudian intelijen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menangkap gerakan musuh tersebut. Al-Abbas bin Abdul Muthalib mengawasi gerakan pasukan Quraisy dan persiapan-persiapan militer mereka. Maka tatkala pasukan ini bergerak, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi SAW yang menyebutkan secara rinci perihal pasukan Quraisy tersebut. Ya. Utusan Al-Abbas bergegas menyampaikan surat itu dan berjalan dengan cepat. Bahkan ia menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah yang berjarak 500 km hanya dalam waktu 3 hari. Yang cepatnya ya kudanya. Selanjutnya menyampaikan surat itu kepada Nabi SAW yang ketika itu berada di Masjid Quba. Ya. Ya. Al-Abbas belum masuk Islam pada waktu itu ya, tapi dia tidak ikut memerangi Nabi SAW. Surat itu dibacakan kepada Nabi SAW oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Lalu beliau memintanya merahasiakan isinya. Kemudian beliau pulang dengan cepat ke Madinah dan bertukar pikiran dengan para pemuka Mujahirin dan Ansor. Ya. Persiapan pasukan Islam menghadapi keadaan darurat. Ya, pada bab berikutnya, Madinah senantiasa berada dalam kondisi siaga penuh. Kaum pria tidak pernah menanggalkan senjata, bahkan ketika mereka sedang sholat, mereka melakukan itu sebagai persiapan menghadapi hal-hal yang tak terduga.
Sekelompok tokoh Ansor di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad bin Ubadah yang menjaga Rasulullah SAW. Mereka bergadang di depan pintu rumah beliau sambil membawa senjata. Sedangkan pintu-pintu masuk di Madinah dan jalan-jalan yang menuju ke sana dan beberapa kelompok orang yang menjaganya karena khawatir jika mereka diserang secara tiba-tiba. Pasukan kaum muslimin berpatroli untuk mengetahui pergerakan-pergerakan musuh dengan berkeliling di jalan-jalan yang mungkin mereka lewati untuk menyerang umat Islam. Jadi Nabi dijaga oleh Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad bin Ubadah karena khawatir dia diserang tiba-tiba. Kemudian bab berikutnya, pasukan Mekah bergerak ke tapal batas Madinah. Mulai bergerak pasukan, karena udah gak sabaran dia merasa yakin menang soalnya. Dia ingin dendam yang membara. Saudaraku yang dirahmati Allah, pasukan Mekah melanjutkan perjalanannya melalui jalur utama barat yang biasa dilewati, dan ketika tiba di Abwa, Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sofyan ini, mengusulkan agar kuburan ibu Rasulullah SAW dibongkar. Saking dendam membaranya sampai kuburannya suruh dibongkar Tapi para komandan tersebut menolaknya permintaan itu dan memperingatkan akan akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka jika mereka melakukan hal itu. Enggak aja orang udah mati, emang Hindu ini jahat juga tapi akhirnya masuk Islam juga dia. Lalu pasukan Mekah melanjutkan perjalanannya hingga mendekati kota Madinah, lalu melintasi lembah-lembah Akik dan selanjutnya berbelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Gunung Uhud, sebuah tempat bernama Ain-Ain di tanah tandus yang bersambung dengan salah satu saluran yang berada di tepi lembah yang terletak di utara Madinah di samping Gunung Uhud. Lalu mereka berkemah di sana pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Kemudian bab berikutnya, saudara yang dirahmati Allah, Majelis Permusyawaratan untuk menetapkan strategi pertahanan. Ini MPR-nya Madinah Intelijen Madinah mengirimkan berbagai informasi tentang pasukan Mekah secara terus-menerus hingga kabar terakhir tentang perkemahan mereka. Seketika itu Rasulullah mengadakan Majelis Permusyawaratan Militer tertinggi untuk bertukar pikiran guna menentukan sikap. Beliau mengetahui kepada mereka, beliau memberitahukan kepada mereka tentang mimpi yang telah beliau lihat. Beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku telah mengalami mimpi yang baik. Aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih. Aku melihat retak di mata pedangku dan melihat aku memasukkan tanganku ke baju besi yang kuat." Beliau mengartikan beberapa ekor sapi sebagai golongan sahabat beliau yang akan terbunuh. Ditafsirkan oleh beliau SAW. Jadi berapa ekor sapi yang itu sahabat rupanya. Mengartikan retak pedang beliau dengan seseorang dari keluarga beliau yang akan terbunuh, dan mengartikan baju besi dengan Madinah. Madinah akan diserang Saudara dia itu Hamzah nanti ada dalam kisah di sini Kemudian beliau mengemukakan pendapatnya kepada para sahabatnya agar mereka tidak keluar dari kota Madinah, namun bertahan di dalamnya Jadi Nabi punya pendapat seperti itu tidak keluar dari kota Madinah, namun bertahan saja di dalam. Jika orang-orang musyrik memilih tinggal di perkemahan mereka, berarti mereka tinggal di tempat yang buruk dan tanpa membuatkan hasil. Namun jika mereka berani memasuki kota, mereka akan diperangi oleh kaum muslimin di pintu-pintu gang dan dibantai para wanita dari atas atap-atap rumah. Dan ini merupakan pendapat yang tepat.
kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang menyetujui pendapat tersebut, pendapat beliau ya sallallahu alaihi wasallam, adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang orang munafik ini ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya. Itu gembong orang-orang munafik. Ia menghadiri majelis itu selaku salah seorang pemuka suku Khazraj, ya, yang mau dipimpin dia, yang mau ngangkat dia jadi raja nggak jadi ya. Suku Khazraj dan Aus itu. Tampak bahwa persetujuannya pada pendapat ini bukanlah karena pendapat ini merupakan pilihan yang tepat dari sudut pandang militer, tetapi agar ia dapat menghindari peperangan tanpa diketahui oleh seorang pun. Namun Allah berkehendak membongkar kedoknya dan kedok sahabatnya untuk pertama kalinya di depan umat Islam dan menyingkap tirai kekufuran dan kemunafikan mereka yang selama ini tersembunyi di baliknya, serta supaya kaum muslimin pada saat paling genting dapat mengetahui ular-ular yang bergerak di dalam baju dan lengan mereka. Ini juga sebenarnya strategi ya, bukan takut. Dia ingin tahu siapa-siapa orang yang mendukung pendapat dia ini ya. Yang munafik pasti senang gitu. Ya kan? Akhirnya ketahuan ya siapa-siapa orang yang senang dengan itu. Segolongan tokoh utama sahabat yang tidak ikut turut serta dalam perang Badar maju dan mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keluar menyongsong musuh. Mereka bersikeras dengan usulan itu sampai-sampai salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami begitu mengharapkan kedatangan hari ini dan kami senantiasa berdoa kepada Allah hingga Allah menganugerahkan kepada kami dan keberangkatan menuju peperangan yang telah dekat ini. Keluarlah menyongsong musuh-musuh kita supaya mereka tidak menganggap kita pengecut dan tidak mempunyai keberanian." Ya, jadi ada sahabat yang mengusulkan seperti itu ya. Di barisan depan orang-orang yang bersemangat itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, paman Rasulullah SAW. Ia berkata kepada beliau, "Demi Zat yang menurunkan kitab Al-Quran padamu, aku tidak akan makan makanan hingga aku membabat mereka dengan pedangku di luar Madinah." Ya. Kemudian Rasulullah SAW membatalkan pendapatnya ketika bertentangan dengan pendapat orang-orang yang bersemangat itu, sehingga keputusan akhir adalah keluar dari Madinah dan berperang di medan perang. Ya. Salat rahmati Allah. Kita masuk ke bab pembagian pasukan Islam menjadi beberapa batalion dan keberangkatan mereka ke medan perang. Salat rahmati Allah. Kemudian Nabi SAW sholat bersama kaum muslimin pada hari Jumat, lalu memberikan nasihat dan memerintahkan mereka agar serius dan bersungguh-sungguh, lalu memberitahukan bahwa mereka akan memperoleh kemenangan karena kesabaran mereka dan meminta mereka bersiap-siap menghadapi musuh. Maka umat Islam bergembira mendengar isi khutbah beliau itu ya. Bukan malah takut, malah berani ya, malah senang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sholat asar bersama mereka, sedang mereka telah berkumpul, begitu juga orang-orang yang tinggal di sekitar Madinah. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan diikuti oleh dua orang sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Lalu mereka memakaikan sorban dan pakaian beliau. Setelah itu beliau memanggul senjatanya dan memakai baju besi rangkap dua, lalu mengambil pedang dan keluar menemui pasukan Islam. Nah, ya, padahal tadi Nabi
bilang gak usah menyerang, di dalam aja. Dia taktik dia juga untuk mengetahui siapa-siapa yang senang, ya. Siapa-siapa orang munafik, yang orang munafik pasti senang kan, akhirnya ketahuan kan. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya diantaranya. Kemudian kaum muslimin telah menunggu-nunggu beliau keluar, sementara Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair berkata kepada mereka, kalian telah memaksa Rasulullah SAW keluar Madinah. Serahkanlah keputusan padanya. Mendengar itu mereka semua menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka ketika beliau keluar, mereka berkata kepadanya, wahai Rasulullah, kami tidak berniat menentangmu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Jika engkau senang tinggal di Madinah, lakukanlah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak sepantasnya bagi seorang nabi jika telah memakai baju besinya lalu menanggalkannya kembali, sehingga Allah memutuskan antara dia dan manusia. Nah, luar biasa ya, gitu. Ya, selanjutnya Nabi SAW mengelompokkan pasukannya menjadi 3 batalion. Batalion pertama kaum muhajirin ya, dan beliau menyerahkannya panji-panji kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari, itu dari kelompok al-muhajirin. Kelompok kedua batalion suku Aus dari Ansor, dan beliau menyerahkan panjinya kepada Usaid bin Hudair. Nah, kemudian batalion yang ketiga dari kelompok kaum Khazraj ya, kaum Khazraj beliau menyerahkan panjinya kepada Al-Hubab bin Al-Munzir. Ya, batalion yang dipersiapkan oleh Rasulullah. Jadi ada 3 kelompok, kelompok kaum muhajirin, kelompok Ansor itu dibagi 2 ya, Aus dan Khazraj ya. Pasukan kaum muslimin terdiri dari 1000 prajurit. Di antara mereka ada 100 prajurit berperisai ya. Ini Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad bab 2 halaman 92 berkata, dan 50 prajurit berkuda. Ibnu Hajar berkata, pendapat ini jelas-jelas salah. Musa bin Uqbah telah menegaskan bahwa dalam perang Uhud tidak ada satu pun kuda yang ikut bersama pasukan Islam. Dan menurut Al-Waqidi, ikut serta dalam perang tersebut kuda Rasulullah SAW dan kuda Abu Burdah dalam Fathul Bari bab 7 halaman 350 ya. Nah, sedangkan di sini dijelaskan 1000 prajurit, di antara mereka ada 100 prajurit yang berperisai dan tidak satu pun dari mereka yang berkuda. Nah, jadi ya benar ini ya menurut pendapat Musa bin Uqbah ya. Beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi imam sholat di Madinah bersama mereka yang tinggal di sana. Lalu beliau mengumumkan saat keberangkatan, maka bergegaslah mereka ke sana ya, ke arah utara ya, pasukan tersebut ya. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah berlari di hadapan Nabi SAW dengan mengenakan baju besi. Tatkala beliau telah melewati Saniyatul Wada, beliau melihat ada sekelompok pasukan dengan bersenjata lengkap yang tampak berbeda sendiri dari pasukan induk. Maka beliau bertanya tentang pasukan itu. Beliau memberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutu-sekutu Khazraj. Ya. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa sesungguhnya mereka berasal dari Bani Qainuqa. Itu ada di bab 2 halaman 34. Padahal sebagaimana diketahui mereka telah diusir pasca perang Badar ya, karena dia berkhianat ya, melanggar perjanjian.
Mereka ingin ikut serta dalam perang melawan pasukan musyrikin. Beliau bertanya, apakah mereka masuk Islam? Para sahabat menjawab tidak. Maka beliau tidak mau meminta bantuan pada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Itu punya keteguhan ya. Kita jangan mau minta tolong pada orang kafir, apapun resikonya. Ya, peperangan aja kita Nabi nggak mau minta bantuan orang kafir, orang yang belum Islam ya, orang Yahudi. Padahal dia pengen membantu. Kalau dia mau masuk Islam, baru boleh. Sama kita juga dilarang memilih pemimpin kafir. Banyak dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu, seperti dalam surat Al-Maidah ya, banyak. Mereka ingin ikut serta dalam peperangan melawan pasukan musyrikin. Beliau bertanya, apakah mereka masuk Islam? Para sahabat menjawab tidak, maka beliau tidak mau meminta bantuan kepada orang kafir tersebut. Ya. Kemudian bab berikutnya, inspeksi pasukan. Ketika beliau SAW sampai di suatu tempat yang bernama As-Saykhoni, beliau menginspeksikan pasukannya dan menolak mereka yang beliau anggap masih kecil dan belum sanggup berperang di antara mereka. Yang ditolak adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usama bin Zaid, Usaid bin Duair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Arobah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harithah Al-Ansari, dan Sa'ad bin Hibbah. Dalam kelompok ini juga disebut nama Al-Bara' bin Azib, tetapi hadis yang meriwayatkannya dalam Al-Bukhari menunjukkan keikutsertaannya dalam peperangan hari ini. Gitu, ya. Jadi hadisnya kalau Al-Bara' bin Azib ini ikut perang ternyata ya. Beliau mengizinkan Rafi bin Hudai dan Samurah bin Jundub, meski keduanya berusia muda. Hal itu karena Rafi bin Hudai mahir dalam membidikan anak panah. Maka Rasulullah SAW mengizinkannya. Lantas Samurah berkata, aku lebih kuat dari Rafi. Adik-beradik ini ya. Aku dapat mengalahkannya. Maka ketika Rasulullah SAW diberitahukan tentang hal itu, beliau memerintahkan mereka berdua berduel di depan beliau. Maka mereka pun berkelahi dan Samurah berhasil mengalahkan Rafi. Akhirnya beliau pun mengizinkannya juga. Ya. Masih kecil padahal, ya, istilahnya belum cukup umur lah ya. Si muda belia istilahnya. Tapi udah bisa berkelahi, udah bisa mengangkat senjata. Makanya Nabi membolehkannya. Sedangkan yang tadi, yang ada 5 tadi ya, anaknya Umar, Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, Arobah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'ad Al-Khudri, Zaid bin Harithah Ansari, dan Sa'ad bin Hibah ya. Itu ada beberapa orang itu yang masih kecil tidak diperbolehkan ikut perang. Saudaraku dirahmati Allah ya. Si munafik ini ya, kita masuk ke bab pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dan sahabat-sahabatnya. Sesaat sebelum fajar menyingsing, beliau melanjutkan perjalanannya. Ketika tiba di Saud, beliau sholat subuh. Pada waktu itu beliau berada dekat sekali dengan musuh. Beliau dapat melihat mereka dan mereka dapat melihat beliau. Di sanalah Abdullah bin Ubay, sang munafik, membelot. Ia pulang bersama sekitar sepertiga pasukan 300 prajurit sambil berkata, kami tidak mau, atas dasar apa kami harus membunuh diri kami sendiri, sambil memberikan kesan protes atas putusan Rasulullah SAW yang menolak pendapatnya dan menyetujui pendapat orang lain ya. Pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan waktu Nabi bilang kita diam aja di Madinah, dia setuju, nomor 1 dia ketahuan dia munafik ya.
Tapi dia ikut perang, akhirnya di perjalanan dia pulang juga. Tidak diragukan lagi bahwa sebab pembelotan ini yang sebenarnya bukanlah apa yang ditampakkan oleh isi munafik itu, ya, oleh si munafik tersebut, yaitu penolakan Rasulullah SAW terhadap pendapatnya. Karena jika tidak, maka perjalanannya bersama pasukan Nabi SAW ke tempat ini tidak bermakna. Bahkan seandainya hal ini adalah penyebabnya pasti, kalau tadi itu karena penolakan dia tadi itu adalah penyebabnya, ya pasti ia telah memisahkan diri dari pasukan sejak pertama. Tapi dia cuma ingin memprovokasi aja ya, supaya sahabat pada takut. Tapi tujuan utama dari pembelotan ini dalam kondisi sulit tersebut membuat kekacauan dan keraguan di dalam tubuh pasukan Islam di hadapan musuh-musuh mereka. Kurang ajarnya ya, laknatullah ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal namanya bagus, Abdullah ya. Supaya mayoritas pasukan meninggalkan Nabi SAW. Sedang pasukan yang masih bertahan bersama beliau akan padam semangat mereka. Sementara musuh akan semakin berani dan semangatnya semakin meningkat karena melihat pemandangan ini. Hal itu akan mempercepat pembunuhan atas Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau ya. Sahabat-sahabat yang ikhlas ya. Setelah itu suasana menjadi tenang karena kepemimpinan kembali di pangkuan si munafik ini dan para sahabatnya ya. Setelah itu suasana menjadi tenang karena kepemimpinan kembali ke pangkuan si munafik ini dan para sahabatnya. Si munafik ini hampir saja berhasil merealisasikan sebagian apa yang telah menjadi tujuannya. Dua kelompok masing-masing, Bani Harithah dari suku Aus dan Bani Salamah dari suku Khazraj, telah bertekad untuk mundur, tetapi Allah meneguhkan kedua kelompok tersebut ya. Maka keduanya menjadi tenang kembali setelah sebelumnya dalam diri kedua kelompok ini bergemuruh keraguan dan keinginan untuk pulang ya, untuk memisahkan diri dari peperangan tersebut. Kemudian turunlah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 122. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ishammat ta'ifatani minkum antab syala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, Ali Imran ayat 122. Kemudian Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah, berupaya mengingatkan orang-orang munafik akan kewajiban mereka pada situasi genting ini. Ia mengikuti mereka sambil mencela dan meminta mereka kembali, seraya berkata, kembalilah, berperanglah di jalan Allah atau bertahanlah. Mereka menjawab, andai kami tahu kalian akan berperang, kami tidak akan pulang. Maka Abdullah bin Haram meninggalkan mereka seraya berkata, semoga Allah membinasakan kalian wahai musuh Allah. Allah akan mencukupi nabinya tanpa bantuan kalian ya. Saudara yang dirahmati Allah, tentang orang-orang munafik ini Allah berfirman dalam surat berikutnya ya, Ali Imran ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum
hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Artinya, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya. Jadi perkataan dengan hati berbeda. Perkataannya, kalau kamu mau perang, aku ikut perang. Padahal hatinya tidak. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik diantaranya. Ya. Pura-pura baik, pura-pura menolong, tapi ada maksud-maksud tertentu di balik itu. Saudaraku dirahmati Allah, ya, kita masuk ke sisa pasukan Islam di Uhud, ya, karena banyak yang membelot tadi ya, karena ajakan si munafik tadi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya. Setelah terjadinya pembelotan dan penarikan diri tersebut, Nabi SAW memimpin sisa pasukan yang berjumlah 700 prajurit untuk melanjutkan perjalanannya menuju arah musuh. Antara lokasi perkemahan pasukan musyrikin dan Gunung Uhud terhalang oleh tempat-tempat yang banyak. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah orang yang bisa mengantarkan kami ke pasukan musuh itu melalui jalan yang dekat tanpa harus melewati mereka? Ya. Kemudian Abu Khaisamah berkata, aku wahai Rasulullah. Lalu dia mengambil jalan pintas menuju Uhud dengan melalui tanah lapang dan ladang Bani Harithah, sedang posisi musuh di kanan mereka. Ya, sudah deket-deketan ya. Dalam perjalanan ini pasukan Islam melewati kebun Marba bin Qadi, seorang munafik yang buta matanya. Ya. Udah buta munafik pula ya manusia ini dasar ya. Ketika ia merasakan kehadiran mereka, ia menaburkan debu ke muka kaum muslimin seraya berkata, aku tidak memberimu izin masuk kebunku. Jika engkau adalah Rasulullah SAW, maka pasukan kaum muslimin bergegas maju untuk membunuhnya. Tetapi Nabi SAW berkata, janganlah kalian membunuhnya. Orang ini buta hati, buta mata. Ya, artinya goblok. Ya. Udah goblok, dongok pula gitu ya. Bagaimana goblok nggak dongok, udah buta matanya, hatinya buta pula, tidak beriman pula kepada Allah ya. Itu udah tuh tidak mau belajar lagi ya kan gitu. Saudaraku dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga tiba di jalan yang ada di Gunung Uhud. Di tepi sebuah lembah selanjutnya, beliau bersama pasukannya mendirikan perkemahan menghadap Madinah dan membelakangi kaki Gunung Uhud. Dengan demikian pasukan musuh menjadi penghalang antara pasukan Islam dan Madinah. Ya. Gunung tadi ya jadi penghalangnya. Kemudian bab rencana pertahanan. Ya. Di sana Rasulullah SAW memobilisasi pasukannya, menyiapkan mereka menjadi beberapa barisan untuk berperang. Ya. Memilih kelompok pemanah ulung dari mereka yang jumlahnya kurang lebih 50 prajurit. Dan beliau menyerahkan komandonya kepada Abdullah bin Jubair bin An-Nu'aim, Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansori, ya. Panjang namanya. Al-Ansori dan apa? Namanya Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansori Al-Ausi Al-Badri
peserta perang Badar. Ya. Beliau memerintahkan mereka bertahan di sebuah gunung yang terletak di tepi selatan lembah Qonah ya. Gunung ini nantinya dikenal dengan nama Jabal Rumah atau Gunung Para Pemanah. Sebelah tenggara perkemahan pasukan Islam sekitar 150 meter dari tempat berkumpulnya pasukan Islam. Jadi Nabi punya strategi ya untuk menaruh pemanah-pemanah unggul di gunung tersebut, namanya di gunung Jabal Rumah, Gunung Para Pemanah. Tujuan penempatan itu adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam instruksi yang beliau sampaikan kepada pemanah itu, di mana beliau telah berkata kepada komandan mereka, itu tadi Abdullah bin Jubair tadi ya, bin An-Nu'man tadi, jauhkanlah kuda-kuda musuh dari kami dengan cara memanahinya, jangan sampai mereka menyerang kami dari belakang. Jika kami menang atau kalah, tetaplah di tempatmu supaya kami tidak diserang dari arahmu ya. Kemudian beliau berkata kepada para pemanah itu, lindungilah arah belakang kami. Jika kalian melihat kami dibunuhi, maka janganlah kalian menolong kami. Dan jika kalian melihat kami telah mendapatkan rampasan perang, maka kalian jangan ikut bersama kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad atau Bari dan Al-Hakim dan Ibnu Abbas. Lihat di Fathul Bari bab 7 halaman 350 ya. Jadi rujukannya banyak ya, Fathul Bari, Al-Bukhari, kitab Ibnu Hisham ya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari beliau berkata, jika kalian melihat kami dikalahkan oleh musuh, maka kalian jangan meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Dan apabila kalian melihat kami telah mengalahkan pasukan musuh itu dan mencerai-beraikan mereka, maka janganlah meninggalkan tempat ini hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Jadi apapun yang terjadi nggak boleh turun, tapi bandel mereka melihat pasukan kafir kocar kacir ya, banyak harta rampasan ya, mereka turun ingin buru-buru ngambil harta rampasan. Kemudian itu diketahui oleh musuh, akhirnya diserang balik ya kan, sehingga ya Nabi kita Muhammad SAW terluka dan gigi jarinya patah. Jadi kita akan lihat ceritanya di sini ya. Dengan penempatan pasukan pemanah di gunung ditambah perintah-perintah militer yang tegas tersebut, Rasulullah SAW telah menutup satu-satunya celah yang mungkin menjadi jalan bagi para prajurit musyrik menyusup ke barisan pasukan Islam, lalu melakukan gerakan-gerakan pengepungan dan taktik pemboikotan. Adapun posisi sisa pasukan, Rasulullah SAW menempatkan pada sayap kanan Al-Munzir bin Amr dan menempatkan pada sisi kiri Az-Zubair bin Al-Awwam, dibantu oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kepada Az-Zubair dipasrahkannya tugas bertahan menghadapi pasukan berkuda Khalid bin Walid, dan beliau menempatkan di bagian depan barisan para prajurit pilihan yang terdiri dari para pemberani pasukan Islam dan tokoh-tokoh mereka yang terkenal dengan patriotisme dan keberaniannya, di mana kemampuan mereka sebanding dengan ribuan orang, ya kan? Gitu. Padahal cuma 700 ya. Taktik ini adalah taktik yang cerdik dan sangat rapi. Dalam taktik ini tampak kecerdasan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di bidang militer. Tidak mungkin bagi komandan manapun, meski kecakapannya luar biasa, untuk membuat taktik yang lebih cerdik dan lebih matang daripada taktik ini. Beliau benar-benar telah menempati posisi paling strategis dari
medan peperangan. Padahal beliau tiba di sana setelah musuh. Ya, panggung dan sayap kanan pasukan terlindungi oleh tingginya gunung. Sayap kanan dan punggungnya ketika peperangan berkecamuk terlindungi dengan cara menutup satu-satunya celah yang berada di sisi pasukan Islam. Beliau memilih dataran tinggi untuk perkemahan pasukannya supaya dapat berlindung di sana jika kekalahan menimpa pasukan Islam dan tidak melarikan diri sehingga mereka tidak jatuh dalam genggaman musuh yang mengejar dan tidak pula tertawan. Bahkan sebaliknya, beliau akan menimpakan kerugian yang sangat besar kepada musuh-musuhnya jika mereka berusaha menguasai perkemahan kaum muslimin dan maju ke sana. Ya, luar biasa strateginya. Dengan demikian, beliau memaksa musuh-musuhnya mengambil posisi di dataran rendah yang sulit sekali bagi mereka untuk memperoleh sedikit pun dari manfaat kemenangan. Jika nantinya kemenangan berada di pihak mereka, di samping itu sulit bagi mereka untuk menghindar dari pasukan Islam yang mengejar jika kemenangan di pihak pasukan Islam. Ya, masalah dia. Seandainya pun dia menang, dia nggak bisa kemana-mana. Ya, apalagi kalah, dia juga nggak bisa lari. Gitu. Di sisi lain, beliau telah menutup kekurangan jumlah prajurit pada pasukannya dengan memilih sekelompok prajurit pilihan yang terdiri dari para sahabat beliau yang pemberani dan perkasa. Begitulah mobilisasi pasukan Nabi Muhammad SAW dapat diselesaikan pada hari Sabtu pada tanggal 7 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniupkan semangat patriotik kepada pasukan Islam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para prajuritnya memulai serangan sebelum beliau memerintahkan mereka. Beliau memakai 2 baju besi, memotivasi para sahabatnya untuk berperang dan mendorong mereka bersabar dan tegar ketika berhadap-hadapan dengan musuh. Kemudian meniupkan semangat keberanian dan patriotisme kepada para sahabatnya. Ya. Lalu menghunus sebilah pedang yang sangat tajam dan menyeru sahabat-sahabatnya, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya, maka beberapa orang maju untuk mengambilnya. Di antara mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Umar bin Al-Khattab. 3 orang itu ya. Hingga akhirnya Abu Dujana. Ya. Hingga akhirnya Abu Dujana Samak bin Khorsah mendekati beliau dan bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membabat dengan pedang ini wajah-wajah musuh hingga menunduk. Ia berkata, akulah yang mengambilnya dengan haknya wahai Rasulullah. Maka beliau memberikannya kepada Abu Dujana tadi ya. Nama lengkapnya Abu Dujana Samak bin Khorsah. Abu Dujana adalah seorang pemberani yang sombong terhadap musuh. Di medan perang, ia mempunyai ikat kepala merah. Jika ia telah memakainya, maka orang-orang tahu bahwa ia akan bertempur hingga mati. Maka tatkala dia telah mengambil pedang tersebut dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala itu, dia pun berjalan dengan sombongnya di antara 2 pasukan. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cara berjalan semacam ini dibenci oleh Allah kecuali di tempat seperti ini. Ya. Cara gini gitu, bahkan dada itu ya Allah benci, terkecuali di tempat ini, maksudnya di tempat perang ini, supaya musuh takut, itu maksudnya. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, ya, kitab Al-Jihad, bab 1,
halaman 428. Saudaraku dirahmati Allah, kita masuk ke bab mobilisasi pasukan Mekah. Ya. Orang-orang musyrik memobilisasi pasukan mereka berdasarkan aturan barisan. Komando pusat dipegang oleh Abu Sofyan, Sahr bin Harb yang berada di tengah-tengah pasukan. Sedangkan Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, di sayap kanan Ikrimah bin Abu Jahal, di sayap kiri, dan Sofyan bin Umayyah memimpin pasukan pejalan kaki. Sementara Abdullah bin Abi Rabi'ah memimpin pasukan pemanah. Ya. Panji-panji perang mereka diserahkan kepada sekelompok orang dari Bani Abdul Dar. Membawa panji-panji merupakan hak mereka sejak Bani Abdul Manaf membagi-bagi jabatan yang mereka warisi dari Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini raja juga dia ya, di Mekah. Ya. Sebagaimana yang telah kami kemukakan di awal buku ini ya, kisahnya Qusay bin Kilab ini ya. Dan tidak seorang pun yang dapat merebut hal itu dari tangan mereka karena terikat oleh tradisi-tradisi yang mereka warisi dari generasi ke generasi. Tetapi komandan tertinggi Abu Sofyan mengingatkan mereka akan apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy pada perang Badar ketika pembawa panji-panji mereka An-Nadar bin Al-Haris tertawa ya, ketika itu. Ia berkata kepada mereka untuk membangkitkan kemarahan dan membangkitkan fanatisme mereka. Wahai Bani Abdul Dar, nah, ini dari orangnya Qusay bin Kilab tadi ya. Kalian telah membawa panji-panji kita pada perang Badar dan telah menimpa kita apa yang telah kalian lihat. Sesungguhnya satu pasukan ditundukkan melalui panji mereka. Jika panji hilang maka binasalah mereka. Jadi sebaiknya kalian menjaga panji itu untuk kami dengan benar atau serahkan saja kepada kami panji tersebut dan kami akan menjaganya untuk kalian. Kemudian Abu Sofyan berhasil mencapai tujuannya hingga Bani Abdul Dar marah dengan kemarahan yang meluap karena perkataan Abu Sofyan tadi. Ya. Mereka marah kepadanya dan mengancamnya seraya berkata, kami memasrahkan panji-panji kami kepadamu, besok kamu akan tahu ketika kita bertemu musuh sebagaimana kami bertindak. Mereka benar-benar teguh ketika peperangan berkecamuk hingga mereka terbunuh semuanya tanpa sisa. Masya Allah ya. Sudah kena rahmati Allah. Ini masuk ke bab berikutnya yaitu manuver pihak Quraisy. Sesaat sebelum perang dimulai, orang-orang Quraisy berusaha menciptakan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah pasukan Islam, di mana Abu Sofyan mengirim seorang utusan kepada kaum Ansor untuk menyampaikan pesan yang berbunyi, biarkan apa yang terjadi antara kami dan sepupu kami pun akan pulang meninggalkan kalian. Kami tidak ingin memerangi kalian, tetapi apa artinya upaya ini ketika berhadap-hadapan dengan keimanan yang tidak terkalahkan oleh gunung-gunung sekalipun. Ya. Orang-orang Ansor menjawab permintaannya itu dengan kata-kata kasar dan memperdengarkan kepadanya ungkapan yang lebih ia benci. Ya. Semakin dekatlah saat peperangan dan kedua pasukan saling mendekat, orang-orang Quraisy melakukan usaha lain untuk tujuan yang sama. Seorang agen pengkhianat yang bernama Abu Amir si Pasik ini ya telah pergi menemui mereka. Nama aslinya adalah Abdul Amir bin Saifi
Dulu ia dijuluki sang rahib ya, orang yang taat. Lalu Rasulullah SAW menjulukinya si fasik. Ia dulu adalah pemimpin suku Aus pada zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, pamornya hilang oleh sinar Islam dan dia pun memusuhi Rasulullah SAW secara terang-terangan. Lalu keluar dari Madinah dan pergi menemui orang-orang Quraisy untuk memprovokasi mereka agar memusuhi Rasulullah SAW dan menyuruh mereka untuk memeranginya. Dia berjanji pada mereka bahwa kaumnya jika melihatnya akan menaatinya dan mengikutinya. Dialah orang yang pertama muncul kepada seorang Islam dengan didampingi orang-orang Quraisy dan para sekutunya serta budak-budak penduduk Mekah. Ia memanggil kaumnya dan memperkenalkan dirinya pada mereka seraya berkata, "Wahai orang-orang Aus, aku Abu Amir." Mereka menjawab, "Allah tidak akan menganugerahimu kemuliaan, wahai si fasik." Ia berkata, "Setelah kepergianku, keburukan telah menimpa kaumku." Ya, dia begitu. Dan tatkala peperangan telah dimulai, ia memerangi mereka dengan kejam dan melempari mereka dengan bebatuan. Begitulah ya, lagi-lagi orang-orang Quraisy gagal dalam usahanya yang kedua untuk mencerai-beraikan barisan orang-orang yang beriman. Usaha mereka ini menunjukkan bahwa ketakutan dan rasa segan mereka pada kaum muslimin telah menguasai mereka, padahal jumlah mereka lebih banyak dan persiapan mereka lebih unggul ya. Kemudian bab berikutnya, upaya para wanita Quraisy dalam membangkitkan semangat. Para wanita Quraisy menunaikan tugas mereka dalam peperangan di bawah komando Hindun binti Utbah ya, ini istrinya Abu Sofyan ya. Mereka berkeliling di tengah-tengah barisan, memukul rabana, membakar semangat kaum pria, memotivasi mereka untuk berperang, membangkitkan dendam kusumat para pahlawan dan menggerakkan emosi pasukan. Terkadang mereka memotivasi para pembawa panji-panji dengan berkata, "Wahai Bani Abdul Dar, wahai pelindung pasukan belakang, pukullah lawan dengan semua senjata yang ada pada dirimu." Terkadang pula mereka membakar semangat kaumnya ya, dengan mendendangkan dengan mendendangkan syair ya, "Jika kalian maju, kami akan memeluk." Ya, iming-iming ya. "Dan kami akan bentangkan kasur. Jika kalian mundur, kami akan berpisah dengan perpisahan tanpa ada rasa cinta." Gitu ya. Orang-orang perempuan-perempuan wanita atau wanita-wanita kafir Quraisy ya, ada 15 orang kurang lebih ya. Korban pertama peperangan ini ya adalah bab berikutnya. Kedua pasukan sudah mendekat dan kedua kelompok sudah merapat ya, berhadap-hadapan dalam tahapan perang ya, akan dimulai. Pemicu pertempuran pertama adalah pembawa panji orang-orang musyrik, Tolha bin Abu Tolha al-Abdari. Ia adalah salah seorang prajurit Quraisy yang sangat pemberani. Pasukan Islam menjulukinya mesin perang ya. Ia keluar dengan menunggang seekor unta. Ia menantang duel orang-orang ya. Orang-orang tidak mau menghadapinya ya, karena keberaniannya yang luar biasa. Tetapi Az-Zubair maju menghadapinya tanpa memberinya kesempatan dan langsung menikamnya bagaikan singa hingga ia berada di atas ontanya. Kemudian ia menjerembabkan onta itu ke bumi, lalu melemparkannya dari atas onta dan menyembelihnya dengan pedangnya. Ya kan, orang-orang nggak ada yang berani ya. Az-Zubair maju seketika sekelebat kilat ya, nyamperin Tolha tadi ya. Salat rahmati Allah.
Nabi SAW melihat perkelahian yang menarik ini, maka beliau bertakbir dan diikuti oleh pasukan Islam. Lalu beliau memuji Az-Zubair dan berkata tentang kedudukannya, sesungguhnya setiap Nabi punya hawari, atau artinya pengikut yang setia ya. Kalau zaman Nabi Muhammad itu sahabat, kalau zamannya Nabi Isa hawariyun namanya. Tadi bilang hawari atau pengikut yang setia, dan hawariku adalah Az-Zubair. Ini disebut oleh penulis Sirah Al-Halabiyah bab 2 halaman 18. Ya. Luar biasa ya, Az-Zubair itu, perlu diingat tuh. Pemberani ya. Kemudian bab berikutnya kedahsyatan perang di sekitar panji kaum musyrikin dan pembantaian terhadap para pembawanya. Kemudian menyalalah api peperangan, ya, pertempuran antara kedua pasukan menghebat di setiap titik medan peperangan, dan kedahsyatan peperangan dikonsentrasikan di sekitar panji pasukan musyrikin. Bani Abduddar ya, silih berganti membawa panji itu setelah terbunuhnya komandan mereka Tolha bin Abu Tolha. Panji itu lalu dibawa oleh saudara Abu Soibah Utsman bin Abu Tolha, lalu maju untuk bertempur sambil berkata, sesungguhnya atas para pembawa panji ada kewajiban untuk menjulangkan pohon atau menumbangkannya. Gitu. Kemudian, saudaraku rahmati Allah, Hamzah bin Abu Thalib, ya ini pamannya Nabi ya, langsung menyerangnya dan menebas pundaknya dengan tebasan yang memisahkan tangan dari pundaknya hingga tebasan itu sampai di pusarnya dan terurailah paru-parunya. Masya Allah ya, luar biasa Hamzah ini. Seram sekali ya perang pada waktu itu. Kemudian panji itu diambil alih oleh Abu Sa'id bin Abu Tolha ya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memanahnya dengan anak panah hingga mengenai tenggorokannya, maka ia menjulurkan lidahnya dan mati seketika. Ada yang mengatakan yang benar Abu Sa'ad keluar menantang duel, maka Ali bin Abu Thalib maju menantangnya. Selanjutnya mereka berdua terlibat dalam perkelahian hingga akhirnya Ali membabatnya dan membunuhnya. Ya. Itulah ya saudara yang dirahmati Allah. Kemudian panji beralih kepada Musafi bin Abi Tolha, maka dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abu Al-Aqlah hingga membuatnya tewas. Setelah itu panji tersebut diambil alih oleh saudaranya Kilab bin Tolha bin Abu Tolha. Lalu ia diserang oleh Az-Zubair bin Al-Awam yang membunuh itu tadi ya, si sombong tadi. Tolha tadi ya, Tolha bin Abu Tolha ya, bapaknya. Maka ia ditikam oleh Tolha bin Ubaidillah hingga membuatnya tewas. Namun ada pula yang mengatakan bahwa dia dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abi Al-Aqlah hingga membuatnya tewas. Ya. Saudaraku dirahmati Allah, keenam orang itu berasal dari satu rumah Abu Tolha, Abdullah bin Utsman bin Abduddar. Mereka semua terbunuh di sekitar panji pasukan musyrikin. Selanjutnya panji berpindah kepada tangan Artoh bin Sarohbil dari Bani Abduddar ya. Hingga akhirnya ia dibunuh oleh Ali bin Abu Thalib. Ada pula yang mengatakan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib.
Setelah itu Panji dibawa oleh Suraih bin Khalid. Lalu ia juga dibunuh oleh Qasman, ya, seorang munafik yang berperang bersama orang-orang Islam karena masalah kehormatan, bukan karena Islam. Ya. Makanya kalau dia bukan karena Islam perangnya, dia kalau mati itu bukan mati syahid ya. Lalu ia dipegang oleh Abu Zaid Amr bin Abdulmanap Al-Abdari, dan ia juga dibunuh oleh Qasman. Kemudian ia dibawa oleh anak Surahbil bin Hashim Al-Abdari, dan ia juga dibunuh oleh Qasman, ya. Saudara rahmati Allah, ke-10 orang pembawa Panji yang berasal dari Bani Abduddar tersebut mati semua, ya, dari kaum Quraisy, ya. Tidak tersisa seorang pun dari mereka yang membawanya. Maka budak kita mereka bernama Shawab maju membawa Panji itu dengan menampakkan keberanian dan keteguhan yang melebihi keberanian dan keteguhan tuan-tuannya. Para pembawa Panji yang telah terbunuh sebelumnya, ia berperang hingga terpotong tangannya, maka ia menggapit Panji itu dengan dada dan lehernya supaya ia tidak jatuh, hingga akhirnya ia terbunuh. Ya. Ia berkata, "Ya Allah, apakah engkau mengampuni?" Setelah budak ini Shawab mati, dia berkata, "Apakah engkau mengampuni, ya Allah?" Setelah budak ini Shawab mati, Panji itu, soal budak ini yang namanya Shawab, ya. Setelah budak ini yang bernama Shawab mati, Panji itu jatuh ke tanah dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya sehingga ia tetap tergeletak. Gitulah kisahnya, ya. Lanjutkan, ya, satu bab lagi. Yaitu bab peperangan di titik-titik yang lain. Ketika kedahsyatan perang berpusat di sekitar Panji pasukan musyrikin, saat itu pertempuran yang mengerikan pun terjadi di seluruh titik-titik peperangan. Ruh iman menyelimuti seluruh pasukan Islam. Mereka menyerbu di tengah-tengah pasukan musyrikin, laksana aliran banjir bandang yang menjebol bendungan-bendungan, sambil berkata, "Bunuhlah, bunuhlah." Itu orang-orang, ya. Itulah slogan-slogan yang slogan-slogan, ya, slogan-slogan mereka pada waktu perang Uhud, yaitu bunuhlah, bunuhlah, gitu. Kemudian Abu Dujanah maju dengan pengikat kepalanya yang merah itu. Ia membawa pedang Rasulullah SAW, bertekad memenuhi haknya, lalu bertempur hingga masuk ke dalam tengah-tengah pasukan. Setiap kali ia bertemu orang musyrik, pasti ia membunuhnya. Ia memporak-porandakan barisan lawan. Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, "Aku merasakan kekecewaan dalam diriku ketika aku meminta pedang dari Rasulullah SAW. Namun beliau tidak memberikannya kepadaku, tapi memberikannya kepada Abu Dujanah. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Sofiyah bibi beliau dari suku Quraisy. Aku telah menghadap kepadanya meminta pedang itu darinya sebelum Abu Dujanah memintanya, tapi beliau memberikannya kepadanya dan meninggalkanku. Demi Allah, aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujanah. Lalu aku membuntuti-Nya." Ia mengeluarkan ikat kepalanya yang merah, kemudian mengikatkannya di kepalanya. Maka orang-orang Ansor berkata, "Abu Dujanah telah mengeluarkan ikat kepala kematian." Lalu ia maju sambil berkata, "Aku orang yang telah diambil janji oleh kekasihku," maksudnya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, "ketika kami di kaki gunung di bawah pohon korma, agar untuk selamanya tidak berada di barisan belakang. Aku membabat musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya." Luar biasa, ya. Setelah itu, setiap kali berpapasan dengan seseorang, ia pasti membunuhnya. Kala itu
Di pasukan musyrikin ada seseorang yang tidak mendapati prajurit kami yang terluka kecuali pasti dibunuh. Kemudian Abu Dujana dan orang-orang musyrik tersebut saling mendekat. Aku berdoa kepada Allah untuk mempertemukan mereka dan mereka pun bertemu. Dua sabetan mereka tidak kena sasaran. Lalu orang musyrik itu membabat Abu Dujana dan Abu Dujana berlindung di perisainya hingga dapat menahan pedangnya. Lalu giliran Abu Dujana membabatnya dan berhasil membunuhnya. Insyaallah ya, itu menang Abu Dujana ya. Kemudian Abu Dujana semakin dalam masuk ke tengah-tengah barisan lawan hingga ia tiba di hadapan komandan kaum wanita Quraisy ya. Sedang dia tidak mengetahuinya. Abu Dujana berkata, aku melihat seseorang yang menikmati pasukan dengan membabi buta ya. Maka aku pun mencegatnya. Namun ketika aku akan memukulkan pedangku, ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku memuliakan pedang Rasulullah SAW dengan tidak dengan tidak menebasnya ya pada wanita. Karena nggak boleh menebas wanita ya. Wanita itu tidak lain adalah Hindun binti Utbah. Az-Zubair bin Al-Awam berkata, aku melihat Abu Dujana telah mengangkat pedangnya di garis rambut yang ada di kepala Hindun binti Utbah, lalu ia menariknya dari Hindun. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui mengapa dia mengurungkannya ya. Dalam kisah itu Hindun ini yang memakan hati Hamzah ya ketika Hamzah wafat. Makanya benci sekali ya Nabi pada Hindun. Tapi ternyata dia masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib berperang laksana singa-singa yang diusik. Ia menyerbu ke tengah-tengah pasukan musyrikin. Nah ini kisah Hamzah ya. Bertempur dengan hebat tiada bandingnya ya. Para ksatria bercerai-berai karena serangannya laksana dedaunan yang berterbangan diterpa angin puting beliung. Di samping itu, dia banyak terlibat dalam pembantaian terhadap para pembawa panji pasukan musyrikin. Ia juga melakukan pembunuhan para ksatria Quraisy yang lainnya hingga akhirnya ia terbunuh dalam keadaan berada di barisan depan para ksatria utama. Tetapi ia tidak terbunuh secara berhadap-hadapan di medan perang sebagaimana terbunuhnya para ksatria tersebut, tapi seperti terbunuhnya para orang muslim secara diam-diam di tengah-tengah kegelapan ya. Ini kisahnya Hamzah ini dibunuh oleh budak ya, budaknya namanya Kasih kalau nggak salah, Kasih ya. Nanti ada kisahnya tersendiri ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya sendiri. Karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.